Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dari pengertian air, pengertian siklus air beserta rincian prosesnya, manfaat hujan bagi makhluk hidup, kegiatan negatif dan positif manusia yang mempengaruhi siklus air, cara menghemat air. Yang pertama, apa itu air? Air merupakan zat cair yang ada di permukaan bumi dan paling banyak jumlahnya di bumi. Air juga sangat dibutuhkan bagi kelangsungan makhluk hidup. Lalu, tahukah kamu hampir 2/3 dari seluruh permukaan bumi ditutupi oleh air? Di mana sekitar 70% air terdiri dari 97,5% air asin, 2,5% air tawar. 2,5% air tawar itu terdiri dari air di danau, es di kutub, sungai, dan air di tanah. Tapi seperti yang kita ketahui, meski digunakan secara terus-menerus, air di permukaan bumi tidak pernah habis. Mengapa? Karena adanya siklus air. Siklus air atau juga disebut siklus hidrologi merupakan proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapannya terdiri dari evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Apa sajakah pengertian dari tahapan-tahapan tersebut? Yuk kita bahas. Yang pertama, evaporasi. Penguapan air dari sungai, danau, rawa, dan laut karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Nah, setelah ada penguapan dari air tadi, di darat juga ada penguapan yang bernama transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan air dari tumbuhan ke atmosfer melalui stomata dan kulitnya. Lalu, uap air akibat penguapan-penguapan tadi akan berubah menjadi titik-titik air dan membentuk gumpalan awan. Proses ini dinamakan kondensasi. Lalu, setelah awan semakin memberat, terjadilah peristiwa presipitasi yang merupakan proses turunnya air hujan karena awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air. Bentuk presipitasi yang jatuh ke permukaan bumi dapat berupa air hujan, salju, kabut, embun, dan hujan es. Lalu, setelah hujan turun, terjadilah proses infiltrasi, yaitu proses penyerapan air hujan ke dalam tanah. Air yang sudah menyerap ke tanah dapat menjadi sumber air bagi tanaman, sumber air bawah tanah, serta dapat berkontribusi pada aliran air ke sungai, rawa, dan danau. Nah, sekarang setelah mengetahui tahapan-tahapan dalam siklus air, kita akan membahas apa saja manfaat hujan. Manfaat hujan bagi makhluk hidup secara garis besar yaitu cadangan air dalam tanah, sumber air minum atau untuk membersihkan tubuh bagi hewan, sebagai bahan tumbuhan untuk berfotosintesis dan menghasilkan makanan, keperluan manusia antara lain minum, mandi, membersihkan peralatan, dan membangkitkan listrik. Siklus air mempengaruhi kelembapan, suhu udara, dan iklim di bumi. Selanjutnya, kita akan membahas kegiatan negatif manusia yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama, pembangunan lantai beton. Permukaan tanah yang ditutup aspal atau beton dan dibangun perumahan serta gedung bertingkat dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Yang kedua, ada pencemaran udara. Asap pabrik dan kendaraan bermotor dapat menghasilkan gas buangan yang mencemari udara, seperti gas sulfat dan nitrot. Zat-zat pencemaran ini bereaksi dengan uap air di atmosfer dan turun sebagai hujan. Hujan asam berbahaya karena mencemari air di permukaan bumi, merusak tumbuhan, dan melapukan batuan. Yang ketiga, pengambilan air tanah secara berlebihan. Pengambilan air tanah secara berlebihan tanpa diiringi dengan jumlah masuknya air ke dalam tanah dapat mengurangi
cadangan air tanah. Hal itu juga dapat berakibat menurunnya permukaan tanah. Yang terakhir, penggundulan hutan menyebabkan berkurangnya jumlah pohon, sehingga jumlah air yang tersimpan di tanah juga berkurang. Hutan yang gundul akan mengurangi kemampuan tanah menyerap air dan dapat menimbulkan tanah longsor. Kegiatan positif manusia yang mempengaruhi siklus air. 1. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Manusia menanam tumbuhan di berbagai tempat untuk membantu menjaga daur air dan kadar pelepasan uap air melalui transpirasi tanaman ke atmosfer. 2. Menghemat penggunaan air. Dapat dilakukan dengan cara mematikan keran air saat tidak digunakan, menampung air hujan, menggunakan air secukupnya, dan menggunakan air kembali untuk tujuan lain. 3. Memperbanyak daerah resapan air. Meningkatkan daerah resapan air agar air hujan dapat masuk ke dalam tanah. 4. Mencegah pencemaran air dengan tidak membuang sampah atau limbah sembarangan. Mencegah pencemaran air, mencegah masuknya polutan ke dalam daur air, dan menjaga keseimbangan siklus air. 5. Memperbanyak ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau membantu menjaga siklus air dengan menyerap air hujan, mengurangi risiko banjir, dan meningkatkan kualitas air. Cara menghemat air. 1. Mematikan keran air saat menggosok gigi, mencuci muka, atau mencuci piring. 2. Menyiram tanaman pada saat pagi atau sore hari agar tidak banyak air menguap karena panas matahari. Gunakan air beras untuk menyiram tanaman. 3. Mandilah dengan pancuran kamar mandi dengan berendam dan menggunakan gayung lebih boros air. 4. Jika mencuci pakaian dengan tangan, gunakan 3 ember. Ember pertama untuk merendam dan menyabun, ember kedua untuk membersihkan, dan ember ketiga untuk membilas. Jika mencuci menggunakan mesin cuci, operasikan mesin cuci dengan beban cucian penuh. 6. Mencuci sepeda atau motor dan mobil dengan lap dan ember. 7. Cek dan perbaiki pipa yang bocor. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang materi pengertian air, siklus air atau siklus hidrologi, kegiatan manusia yang berpengaruh pada siklus air, dan cara menghemat air. Nah, apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.